Hai, selamat malam kepada anda semua peminat cerita horror story. Pada malam hari ini, saya akan berceritakan pengalaman yang telah anda kongsikan kepada saya. Dan tanpa basa-basi, kita akan mendengar kisah pengalaman yang telah dikongsikan kepada saya, yaitu Sekolah Anggarku dari Ana, bukan nama sebenar. Oke, aku Ana, siswa kelas 3 di salah satu SMA swasta di kota Solo tercinta. Aku biasanya cuma jadi silet reader saja. Hehehe. Oke, nggak usah basa-basi, langsung ke cerita aja ya. Cerita ini ku dapat dari Pak Budi, Satpam yang sekarang udah keluar. Suasana waktu itu kebetulan lagi hujan deras. Info aja, waktu itu habis rapat OSIS dan kita berempat masih nongkrong di dekat ruang OSIS yang tempatnya paling pojok. Kebetulan Pak Budi yang sedang berkeliling sekolah menemukan kami berempat yang belum pulang. Hingga akhirnya beliau pun ikut nongkrong dan bercerita ke sana kemari. Hingga akhirnya beliau mulai bercerita tentang sekolah ini. Waktu itu ya sore-sore gini, aku mengecek kelas-kelas. Yo, biasa tuh ngecekin lampu yang belum dimatiin, AC juga. Kadang ada yang belum dimatiin, dan kadang yo hidup sendiri. Dek, batinku beneran pak? Tanyaku. Lalu beliau melanjutkan ceritanya. Iyo, ngapain aku bohong? Aku sudah selesai ngecek kelas bawah. Terus aku ngecek kelas di lantai 2. Lah, pas buka kelas IPS 4, sekarang kelas IPA 2 kelasku. Di situ aku lihat cewek baju putih baru duduk di kursi guru itu. Kebetulan kelas terbuka dan laptopku tak tinggal di kelas meja guru. Numpang saja. Hehehe. Dan seketika itu juga aku nggak bisa bergerak. Mau ngomong tapi nggak bisa. Terus aku ngomong. Aku nggak ganggu ya mbak. Aku cuma ngecek kelas doang. Terus aku udah bisa gerak lagi. Pintu tak tutup. Aku lanjut cek lagi. Aku memotong pembicaraan itu. Pak, cius pak. Laptopku baru ngecas di dalam. Teteh, udah nggak apa-apa. Nanti diambil aja jelasnya. Nah loh, hati-hati, kata Kak Fir sambil nakut-nakuti. Tidak hanya itu, beliau juga bercerita bahwa di ruang OSIS itu ada penunggunya. Tapi nggak terlalu mengganggu. Tapi yang membuat kami para anggota OSIS nggak terganggu karena adanya boneka. Ya, katanya boneka itu udah ada lama di situ. Katanya sih kenangan dari anggota OSIS lama. Sebenarnya boneka biasa aja. Tapi mengingat kapan boneka itu ada dan tanpa ada yang tahu siapa pemiliknya, jadi membuat agak horor. Ntar aku ceritain ya, sangkut pautnya nih boneka sama kejadian di kelasku. Lalu katanya pusat dari semua makhluk gaib yang ada di sekolah itu di lantai 3 bangunan belakang, bangunan lama. Tepatnya sih di kamar mandi sebelah tangga yang
nggak pernah dibuka. Entah gimana cerita itu, KM nggak pernah dibuka. KM masuk di kamar ya. Kamar itu nggak pernah dibuka. Yang ku tahu itu pusat dari semua MG di sekolahku. Aku pernah ngerasain sendiri gimana horornya bangunan belakang lantai 3 yang membuat kapok asli deh. Oh iya, sebelum pulang, beliau juga bercerita kalau MG yang ada di kamar mandi cewek itu yang paling galak. Iya, mereka ganggu kalau ada yang ganggu. Aku pun pernah menjadi dampak keusilan mereka. Waktu aku ke kamar mandi sendirian, tiba-tiba keran yang ada di kamar mandi pada hidup semua. Waktu aku keluar dari kamar mandi, ku tengoklah itu. Kagak ada orang pemirsa. Lalu aku lapor sama om yang karyawan. Dia bilang sih, lah ada yang ngehidupin mesti. Lalu aku jawab, orang gak ada, siapa-siapa kok om. Si om itu hanya senyum sambil masuk ke kamar mandi dan matiin semua keren. Sebenarnya masih banyak pengalaman yang dialami Pak Budi dan mungkin pengalamanku sendiri. Tapi cukup sekian dulu. Lain kali aku sambung lagi. Oh iya, akhirnya kita pulang. Aku ambil laptop sambil ditemani Di. Maaf kalau nggak seram. Cuma berbagi pengalaman aja. Hehe. Mohon koreksi ya, kakak-kakak senior. Arigato. Semangat pagi aja buat semuanya. Let's me produksi myself. Oke, aku Ana, siswa kelas 3 salah satu SMA swasta di kota Solo tercinta. Oke. Di situ saja cerita dia. So, harap Anda semua terhibur. Kalau ada tersilap tuh maafkan saya, karena yang berkongsi ini pun agak apa tuh bahasa dia kan Indonesia banget. So agak susah untuk saya nak menyampaikan, tapi tak apa. Oke, bagi Anda semua yang ada mengalami pengalaman ataupun ada kisah story sejarah seram yang menimpa Anda, keluarga Anda, jiran Anda ataupun rekan Anda boleh berkongsikan ke email saya, yaitu wilsonrobi662@gmail.com, ataupun ke Facebook saya Robi Wilson, atau voice note kepada WhatsApp saya, yaitu 014-286-0082. Anda boleh kongsikan kepada saya dan saya akan bacakan pengalaman Anda di episode akan datang. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Karena subscribe itu gratis, tak perlu bayar. Oke, dan jangan lupa tekan tombol loceng tersebut supaya Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Akhir kata, jangan takut kepada makhluk halus ataupun hantu, karena derajat kita lebih tinggi dari mereka.